Di bawah langit Roma yang bergemuruh, kemenangan bukan hanya soal 3 poin, tapi tentang keyakinan, kerja keras, dan perubahan besar di bawah kendali seorang pelatih yang dikenal dengan filosofi agresifnya, yakni Gianpiero Gasperini. Musim 2025-2026 menjadi saksi kebangkitan AS Roma yang kini mulai berani bermimpi lagi. Mimpi untuk meraih Scudetto, sesuatu yang telah lama mereka rindukan. Pekan ke-9 Serie A mempertemukan AS Roma dan Parma di Stadio Olimpico. Suasana stadion malam itu terasa luar biasa. Tribun penuh, bendera berkibar, dan nyanyian tifosi menggema di udara. Roma butuh kemenangan untuk terus menempel ketat Napoli di puncak klasmen. Namun Parma datang bukan untuk menyerah. Mereka tampil disiplin, menekan balik, dan memaksa Roma bermain sabar di babak pertama. Beberapa peluang emas datang dari Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini, namun penyelesaian air masih belum menemui sasaran. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Gasperini terlihat gelisah di pinggir lapangan. Ia terus memberi instruksi keras kepada pemainnya. Roma tahu hanya kemenangan yang bisa menjaga mereka tetap di jalur Scudetto. Menit ke-63 kebuntuan akhirnya pecah. Dari skema Roma memimpin 1-0. Namun Gasperini tahu 1 gol belum cukup. Ia memasukkan pemain cepat untuk menambah tekanan. Dan benar saja menit ke-81. Artem Dovbyk berkati memperkecil kedudukan untuk Parma. Roma sempat panik, namun pertahanan yang dipimpin Chris Smalling berhasil menutup laga. Skor akhir 2-1, kemenangan penting untuk Giallorossi. Sejak datang pada Juni 2025, Gianpiero Gasperini membawa napas baru ke tubuh Roma. Ia dikenal sebagai pelatih dengan filosofi pressing tinggi dan serangan tajam. Permainannya menuntut fisik, kerjasama, dan keberanian menyerang tanpa takut kehilangan bola. Awalnya banyak yang ragu apakah gaya bermain Gasperini cocok untuk Roma yang selama ini lebih pragmatis. Namun perlahan keraguan itu sirna. Pemain-pemain seperti Dybala, Pellegrini, dan Spinazzola mulai menikmati peran baru mereka. Baik-baik seperti Mancini dan Hermoso bukan hanya bertahan, tapi juga ikut membangun serangan. Bahkan pemain baru seperti Dovbyk mulai menunjukkan ketajamannya. Roma kini bermain lebih cepat, lebih agresif, dan lebih hidup. Dari tepi lapangan, Gasperini selalu terlihat di tim juara. Musim lalu Roma tampil tidak stabil. Mereka kesulitan mempertahankan konsistensi, sering kehilangan poin di laga-laga mudah. Namun kini situasinya berbeda. Dari 9 pertandingan awal Serie A musim ini, Roma meraih 7 kemenangan dan 2 kekalahan. Tak ada hasil imbang, hanya menang atau kalah. Artinya Roma bermain dengan mental pemenang. Dan yang menariknya, semangat di ruang ganti Roma kini benar-benar berubah. Para pemain percaya bahwa mereka mampu menantang siapapun, bahkan Napoli dan Inter Milan. Di puncak klasmen persaingan makin panas. Napoli yang kini dilatih Antonio Conte tampil garang, sementara Roma terus menempel ketat dengan poin yang sama, yakni 21 dari 9 laga. Persaingan Gasperini dan Conte pun menjadi cerita tersendiri. Dua pelatih Italia dengan filosofi kuat dan karakter keras, sama-sama obsesif terhadap detail taktik. Conte dikenal dengan formasi rapat dan serangan cepat, sementara Gasperini mengandalkan tekanan tanpa henti dan kemampuan menekan lawan dari segala sisi. Duel taktik antara keduanya akan jadi salah satu yang paling menarik di Serie A musim ini. Kesuksesan Roma musim ini juga tak lepas dari performa beberapa pemain kunci. Paulo Dybala, sang kreator serangan, kembali ke performa terbaiknya setelah musim lalu diganggu cedera. Lorenzo Pellegrini menjadi motor lini tengah yang mengatur tempo permainan. Artem Dovbyk, rekrutan anyar, memberi warna baru di lini depan dengan ketajamannya. Di lini belakang, Chris Smalling dan Mario Hermoso menjadi tembok kokoh. Sementara di bawah Mister
Villa tak akan mudah. Roma masih harus menghadapi tim-tim besar seperti Inter, Juventus, dan Milan. Selain itu, mereka juga harus menjaga kebugaran pemain karena jadwal yang padat di Serie A dan kompetisi Eropa. Gasperini sadar satu cedera pemain kunci bisa mengubah segalanya. Karenanya rotasi menjadi hal penting jika Roma ingin terus konsisten hingga akhir musim. Selain itu, tekanan publik Roma juga luar biasa besar. Tifosi di kota ini dikenal fanatik. Mereka bisa memuja dalam kemenangan, tapi juga mengkritik keras saat tim tampil buruk. Setelah kemenangan atas Parma, suasana di Stadio Olimpico benar-benar emosional. Sementara Gasperini memeluk para pemainnya satu persatu. Di mata para fans, ini bukan hanya kemenangan biasa, tapi ini adalah simbol bahwa Roma kembali punya harapan. Mereka melihat gairah mental juara dan keberanian yang selama ini hilang. Roma kini bukan lagi tim yang puas finish di 4 besar. Mereka ingin juara. Gasperini tahu jalan masih panjang, namun ia juga tahu sesuatu sedang tumbuh di Roma. Rasa percaya diri, kebersamaan, dan impian besar yang mulai nyata. Setiap kemenangan membawa kami selangkah lebih dekat, katanya dalam konferensi pers. Yang penting adalah semangat dan identitas permainan kami. Kata-kata itu mencerminkan filosofi Gasperini, bahwa kemenangan bukan hanya hasil, tapi proses membangun karakter dan mental pemenang. Kini Roma berdiri sejajar dengan Napoli di puncak klasemen Serie A, sebuah posisi yang mungkin tak banyak orang prediksi di awal musim. Namun Gasperini dan anak asuhnya telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, mimpi untuk meraih Scudetto bukan lagi hal mustahil. Musim masih panjang, pertarungan baru dimulai. Dan Roma untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun kembali membuat seluruh Italia menoleh dan berkata mereka benar-benar berbahaya. Pertanyaannya, apakah Roma di bawah Gasperini bisa mempertahankan konsistensi dan merebut Scudetto dari Napoli? Atau mereka akan kembali tergelincir di tengah jalan seperti musim-musim sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kisah ini baru saja dimulai. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just